Pernahkah kau berdiri di puncak sebuah pencapaian, lalu tiba-tiba merasa asing? Kau sudah melakukan semuanya. Kau bekerja keras, kau melewati malam-malam tanpa tidur. Kau memenangkan pertempuran yang kau buat sendiri di dalam kepalamu. Dan hari ini, dunia bertepuk tangan untukmu. Teman-temanmu memberikan ucapan selamat, keluargamu bangga, dan semua orang melihatmu sebagai simbol keberhasilan. Tapi di dalam sini, di balik rusukmu, ada sesuatu yang tidak ikut merayakan. Ada ruang kosong yang tetap dingin, meski kau sudah menyalakan api keberhasilan setinggi langit. Kau melihat ke cermin di ruangan yang sunyi, dan kau bertanya pada bayanganmu sendiri, jika ini yang aku inginkan selama ini, mengapa aku merasa tidak ada di sini? Mengapa rasanya seperti jiwa ini tertinggal di suatu tempat di masa lalu? Atau mungkin ia tidak pernah ikut dalam perjalanan ini. Selamat datang di Inti Kegelapan. Mari kita bicara dari jiwa yang lelah kepada jiwa yang sedang mencari. Kita tidak sedang berdebat, kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita hanya ingin duduk bersama di ruang tengah kesadaranmu yang paling sunyi, menemani hampa yang selama ini kau sembunyikan dengan rapi. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan menjadi seseorang. Sejak kecil, kita diajari bahwa bahagia adalah tujuan akhir, dan keberhasilan adalah satu-satunya tiket untuk masuk ke sana. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa jika kita menjadi juara, jika kita memiliki pekerjaan mapan, jika kita mengumpulkan angka-angka yang cukup di rekening bank, kita akan aman. Maka, kita mulai berlari. Kita mendaki bukit-bukit ekspektasi yang ditumpuk oleh orang tua, lingkungan, dan media sosial. Kita menumpuk gelar di depan nama, membeli barang-barang yang tidak terlalu kita butuhkan, hanya untuk mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli pada kita. Kita berpikir bahwa suatu hari nanti, saat kita sampai di garis finish, rasa haus yang membakar di dalam dada ini akan hilang dengan sendirinya. Namun, manusia modern seringkali terjebak dalam sebuah ironi yang sangat menyatukan. Kita memiliki lebih banyak akses untuk terhubung dengan dunia lewat gawai di genggaman tangan, tapi kita merasa semakin terasing di dalam kamar sendiri. Kita memiliki lebih banyak pencapaian yang bisa dipamerkan dalam bentuk cerita singkat digital. Tapi saat malam tiba dan layar ponsel itu mati, kita merasa semakin tidak berarti. Keberhasilan yang diagung-agungkan itu seringkali berubah menjadi seperti fata morgana di gurun pasir. Dari jauh ia terlihat seperti telaga yang jernih, menjanjikan kesejukan yang luar biasa bagi dahagamu. Namun, saat kau mendekat dan meminumnya, ia justru terasa seperti air garam, membuat jiwamu semakin haus, semakin perih, dan semakin kebingungan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa pencapaian luar biasa justru melahirkan kekosongan yang begitu pekat? Karena mungkin selama ini kita tidak pernah benar-benar sedang mengejar apa yang kita butuhkan. Kita hanya sedang melarikan diri dengan sangat cepat dari apa yang paling kita takuti. Kita takut dianggap gagal oleh dunia. Kita takut tidak terlihat di tengah keramaian. Kita takut dianggap tidak cukup penting oleh orang-orang di sekitar kita. Keberhasilan yang kita kejar dengan darah dan air mata itu sebenarnya bukan sebuah tujuan, melainkan sebuah pelarian yang megah. Lalu, hari yang kau tunggu-tunggu itu datang. Keberhasilan itu akhirnya berada di genggamanmu. Dan pada saat itulah, petaka emosional yang sebenarnya dimulai. Pelarianmu harus berhenti. Kau tidak lagi memiliki alasan untuk berlari.
Kau tidak bisa lagi menghibur dirimu dengan kalimat, "Aku akan bahagia jika nanti aku sukses." Karena sekarang kau sudah sukses, dan kau tetap tidak bahagia. Disitulah, di dalam keheningan total setelah sorak-sorai dunia mereda, kau dipaksa untuk duduk bersila dan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang selama bertahun-tahun ini kau abaikan, kau injak-injak batinnya, dan kau bungkam suaranya demi menjadi sosok ideal yang diinginkan oleh orang lain. Mari kita merenung lebih dalam, mengupas lapisan demi lapisan ilusi yang membungkus hari-hari kita. Jika hari ini, detik ini juga, seluruh keberhasilanmu diambil darimu, siapakah kau? Jika semua pujian dari atasan atau teman-temanmu dibungkam selamanya, jika semua pencapaian yang kau banggakan itu lenyap dalam semalam, apa yang tersisa dari dirimu yang berdiri di sana? Pertanyaan ini menakutkan, bukan? Ia menakutkan karena sebagian besar dari kita telah menukar eksistensi jiwa kita dengan identitas luar. Kita merasa kita adalah pekerjaan kita. Kita merasa kita adalah status pernikahan kita. Kita merasa kita adalah isi dompet kita. Hampa yang kau rasakan sebenarnya adalah sebuah bentuk cinta dari jiwamu. Ia bukan musuh yang harus kau usir dengan obat penenang atau hiburan malam. Ia adalah alarm yang berbunyi sangat keras, memberitahu bahwa ada bagian mendasar dari dirimu yang sedang kelaparan di sudut ruangan. Kita seringkali bertindak sebagai arsitek yang luar biasa bagi ego kita. Kita membangun menara reputasi yang megah, mengecatnya dengan warna-warni validasi. Namun kita membiarkan jiwa kita sendiri menggigil kedinginan di luar pintu. Kita sibuk memberi makan identitas sosial kita dengan tepuk tangan, tetapi lupa memberi seteguk air pun pada kesadaran murni yang mengamati seluruh sandiwara ini. Keberhasilan duniawi itu sifatnya horizontal. Ia bergerak maju di atas permukaan bumi, dari satu titik pencapaian ke titik pencapaian berikutnya tanpa pernah ada ujungnya. Hari ini kau mendapatkan ini. Besok pikiranmu akan menuntut hal yang lebih besar lagi. Pikiran manusia adalah mesin pencari masalah yang tidak pernah puas. Namun, makna hidup yang sejati sifatnya vertikal. Ia tidak bergerak maju, melainkan bergerak ke dalam, menembus ego, menembus memori, menembus luka masa lalu, hingga menyentuh inti terdalam dari keberadaanmu. Kesepian yang kau rasakan di tengah keramaian pesta keberhasilanmu bukan karena tidak ada orang yang mencintaimu di ruangan itu. Kesepian itu lahir karena kau sendiri tidak hadir di dalam hidupmu. Pikiranmu sedang berada di masa depan yang sedang kau khawatirkan, atau tertinggal di masa lalu yang kau sesali. Kau menjadi tamu asing di dalam tubuhmu sendiri. Kau mengemudikan hidupmu dengan mode autopilot, melakukan segalanya demi tuntutan. Tetapi esensi kehadiranmu telah lama menguap. Lalu muncullah overthinking yang menyiksamu setiap kali kau merebahkan kepala di atas bantal. Mengapa pikiran itu begitu bising saat tubuhmu sangat lelah? Itu sebenarnya adalah dialog batin yang sudah lama tertunda. Pikiranmu mencoba mencari jalan keluar dari labirin ekspektasi yang kau bangun sendiri. Kau mencoba memecahkan masalah emosional dan spiritual yang sangat dalam menggunakan logika matematika duniawi. Padahal, sebuah luka batin tidak butuh dianalisis dengan rumus-rumus rumit. Ia hanya butuh diakui, dipeluk, dan dimaafkan. Kita semua membawa luka yang tidak terlihat. Luka masa kecil saat kita merasa tidak disayang kecuali kita berprestasi. Luka penolakan dari masa lalu yang membuat kita bersumpah untuk menjadi kaya
agar bisa membalas dendam atau luka, karena dipaksa untuk selalu menjadi sosok yang kuat dan tidak boleh menangis. Seringkali, tanpa kita sadari, kita menggunakan keberhasilan karier dan materi sebagai perban. Kita berpikir secara naif bahwa jika kita sukses, jika kita berada di atas semua orang, luka-luka lama itu akan sembuh dengan sendirinya oleh kilau piala kita. Namun, kenyataannya tidak pernah seperti itu. Perban yang mahal sekalipun tidak akan pernah bisa menyembuhkan infeksi yang bernanah di dalam daging. Ia hanya menutupinya dengan rapi, agar orang lain tidak merasa tidak nyaman saat memandang kita. Sementara, di dalam sini, kita sedang membusuk perlahan dalam kesunyian. Mari kita merubah sudut pandang kita secara perlahan. Bagaimana jika hampa yang kau rasakan itu sebenarnya adalah sebuah berkah tersembunyi? Bagaimana jika kegelapan batin yang sedang kau alami saat ini adalah sebuah ruang suci yang sengaja diciptakan oleh semesta, agar kau terpaksa berhenti dan mendengar kembali detak jantungmu sendiri? Keberhasilan di dunia fisik ini bukanlah tujuan akhir dari perjalanan kosmis seorang manusia. Keberhasilan hanyalah sebuah halte, sebuah pemandangan indah di pinggir jalan tol kehidupan. Jika saat berada di halte itu kau merasa kosong, maka syukuri dan hormatilah rasa itu. Karena itu adalah bukti konkret bahwa kau masih menjadi seorang manusia yang utuh. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu menolak untuk dipuaskan hanya oleh hal-hal fana yang bisa hancur oleh waktu dan rayap. Jiwamu tahu bahwa identitas sejatimu bukan terletak pada apa yang melekat di tubuhmu, bukan pada merek pakaianmu, bukan pada jenis kendaraanmu, dan bukan pula pada seberapa besar rumahmu. Identitas sejatimu adalah pada kesadaran yang menyaksikan semua kepemilikan itu. Kau adalah sang pengamat, bukan objek yang diamati. Ketika kau menyadari hal ini, sebuah beban besar yang selama ini menindih pundakmu akan luruh dengan sendirinya. Kau tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mulai hari ini, berhentilah mencoba mengisi lubang menganga di hatimu dengan pencapaian-pencapaian dari dunia luar. Lubang di dalam diri manusia itu memiliki dimensi yang tak terhingga, karena ia terhubung langsung dengan sumber kehidupan. Sementara, dunia materi ini sifatnya sangat terbatas. Berapa banyak lagi angka yang harus kau kumpulkan untuk memuaskan sesuatu yang tidak berwujud angka? Itu adalah pertempuran yang mustahil kau menangkan. Mulailah untuk berdamai dan merangkul dirimu yang rapuh, dirimu yang ketakutan, dirimu yang lelah berpura-pura menjadi pahlawan. Turunkan egomu, duduklah di lantai kamarmu yang sunyi dan katakan pada jiwamu dengan penuh kelembutan, "Tidak apa-apa jika aku merasa tidak baik-baik saja di tengah semua kemegahan ini. Tidak apa-apa jika aku merasa tersesat setelah memenangkan perlombaan. Keberhasilan sejati yang sesungguhnya di atas bumi ini bukanlah saat namamu dipuja oleh ribuan orang, melainkan saat kau bisa duduk diam sendirian di dalam sebuah ruangan yang gelap, tanpa rasa takut akan masa depan, tanpa rasa bersalah atas masa lalu, tanpa kebutuhan mendesak untuk melakukan atau membuktikan apapun, dan kau merasa sangat utuh di dalam keheningan itu. Kau tidak perlu menjadi apa-apa lagi untuk dianggap berharga. Kau sudah cukup. Sejak tarikan napas pertamamu di dunia ini, kau sudah terlahir dengan nilai yang penuh, yang tidak bisa ditambah oleh pujian manusia, dan tidak bisa dikurangi oleh cacian dunia. Hujan di luar jendela ruanganmu perlahan akan reda. Malam yang pekat ini, cepat atau lambat, akan berganti menjadi fajar yang baru. Namun, percakapan sunyi di antara kita
di dalam ruang kesadaran ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia akan terus bergema di setiap keputusan yang kau ambil, di setiap malam saat kau mulai merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia. Terima kasih, karena kau telah memilih untuk bertahan sejauh ini di tengah badai pikiranmu. Terima kasih, karena kau telah memiliki keberanian yang luar biasa untuk berhenti sejenak, menurunkan topengmu, dan menatap langsung ke dalam inti kegelapanmu sendiri tanpa berpaling lagi. Pulanglah ke dalam dirimu. Lepaskan semua beban sandiwara yang melelahkan itu di depan pintu. Di dalam sana, di balik segala tumpukan pencapaian duniawimu yang megah dan di balik kabut kehampaan yang sempat menyelimutimu, ada sesuatu yang agung yang telah menunggumu kembali dengan penuh kesabaran sejak lama. Sesuatu itu tidak meminta mahkota, tidak meminta pembuktian, dan tidak meminta syarat apapun. Sesuatu itu adalah sebuah kedamaian murni yang tidak lagi membutuhkan alasan apapun untuk sekadar ada dan berbahagia.